Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat dan terus rindu untuk menikmati berkat kebenaran dari firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Mengandalkan Pertolongan Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih dan yang Maha Setia, kami bersyukur dan memuji nama-Mu atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, seringkali dalam perjalanan hidup kami cenderung mengandalkan kekuatan dan pengertian kami sendiri. Kami lupa bahwa Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan yang sejati, gunung batu dan kota benteng kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami masih sering menjadi bimbang dan merasa khawatir, seolah-olah kami sendirian dalam menghadapi segala sesuatu. Kini saat kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Tolong kami untuk dapat sungguh-sungguh memahami arti dari mengandalkan pertolongan daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, perjalanan hidup ini seringkali kita jalani dengan banyak kesulitan. Ada kalanya kita ini dihadapkan pada berbagai macam persoalan, tantangan, pencobaan, dan situasi-situasi yang menguras akan energi, emosi, bahkan iman kita. Kita mungkin merasa lelah, merasa putus asa, dan seolah-olah kekuatan diri kita seakan-akan terkuras dengan habis, menyisakan perasaan yang lemah dan perasaan yang tidak berdaya. Di saat-saat seperti itulah, kita mungkin bertanya-tanya kepada siapa kita ini akan berpaling. Dari manakah pertolongan sejati itu datang ketika tangan kita sudah tidak mampu lagi untuk menggenggam akan hidup ini. Renungan ini hadir sebagai ajakan untuk dapat berhenti sejenak dari segala hiruk-pikuk dan beban yang kita pikul dan merenungkan kondisi kemanusiaan kita yang sangat terbatas ini. Lebih dari itu, renungan ini secara khusus mengajak kita untuk melihat kebenaran yang membebaskan dan yang menguatkan, bahwa ketika kekuatan kita habis, disitulah kita diajak untuk sepenuhnya mengandalkan pertolongan yang datangnya hanya dari Tuhan saja. Melalui setiap bagian renungan ini, kita akan bersama-sama belajar untuk dapat mengakui akan kelemahan kita di hadapan Tuhan, melepaskan kendali yang selama ini mungkin berusaha kita kendalikan menurut kemampuan kita sendiri, dan kita mau membuka diri untuk menerima kasih, menerima kekuatan, dan menerima pertolongan Tuhan yang tidak terbatas. Ini bukan tentang menemukan kekuatan yang baru dalam diri sendiri, melainkan tentang menemukan kekuatan yang sempurna di dalam Tuhan yang setia dan yang berkuasa. Kiranya melalui renungan ini kita semua diingatkan bahwa kita ini tidak pernah berjuang sendirian. Ada Tuhan, sumber pertolongan yang sejati. Tuhan adalah tempat perlindungan dan sumber kekuatan kita. Pertolongan dalam kesesakan sangatlah terbukti. Semoga renungan ini membawa penghiburan,
membawa penguatan dan menumbuhkan suatu keyakinan yang lebih dalam untuk sepenuhnya dalam hidup ini berserah dan mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, terutama ketika kita sudah merasa tidak mampu lagi. Mari kita baca Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, Tuhan adalah sumber pertolongan yang utama. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa pertolongan kita semata-mata berasal dari Tuhan. Dia, Sang Pencipta langit dan Sang Pencipta bumi, seluruh alam raya ini adalah sumber kekuatan dan penyedia segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa putus asa, atau ketika kita dihadapkan pada masalah yang begitu rumit, kita dapat berpaling kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Apapun yang menjadi beban kehidupan dan masalah kita sekarang ini, marilah kita pandang saja pada Tuhan. Kita serahkan segala persoalan kita kepada Allah Sang Pencipta. Menyerahkan persoalan kepada Tuhan bukan berarti kita ini kemudian diam saja, kita pasif dan tidak melakukan usaha apa-apa. Sebaliknya, itu berarti kita mengakui akan keterbatasan kita dan menempatkan kepercayaan kita sepenuhnya pada rancangan Allah. Kita menyerahkan segala kekhawatiran, segala ketakutan, dan beban kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih baik dari segala rencana kita. Firman Tuhan memberikan janji yang pasti bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar yang baik bagi kita. Mungkin jalan keluar itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan. Tetapi kita dapat yakin bahwa itu adalah jalan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Allah itu tahu apa yang kita butuhkan jauh sebelum kita memintanya. Untuk dapat mengalami kebenaran Tuhan ini yang sudah kita baca dan kita dengar dalam renungan ini, kita perlu memiliki iman yang teguh. Iman adalah keyakinan yang mendalam bahwa Allah ada dan bahwa Ia sanggup melakukan segala sesuatu. Ketika kita percaya kepadanya, kita akan merasakan suatu damai sejahtera yang melampaui segala akal, bahkan di tengah badai kehidupan yang sedang dahsyat melanda dan terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini Anda mengenal lagu "Pandanglah pada Yesus"? Lagu ini sangat terkenal dan saya yakin Anda mengenalnya. Lagu ini ditulis oleh Helen Lemmel dalam kondisi hidup yang saat itu tidak menyenangkan. Pada pertengahan usia hidupnya, ia itu menderita kebutaan yang membuatnya ia ditinggalkan oleh suaminya. Ia juga beberapa kali mengalami serangan jantung. Lagu yang digubahnya itu menjelaskan akan rahasia yang membuat dia itu mampu bertahan melalui segala badai, segala situasi yang sangat menyesatkan hingga akhir hidupnya. Jauh sebelum Helen mengalami berbagai pergumulannya, pemazmur mengalami kerumitan hidup yang tidak kalah besar dan mengubah pula pujian yang indah dalam Mazmur 121.
dalam kesulitan, ia berusaha mencari pertolongan. Ia memandang ke gunung-gunung, mencari Tuhan. Gunung-gunung batu yang kokoh secara fisik memang dapat menjadi tempat perlindungan yang baik dari serangan musuh. Namun sang penulis pemazmur ini tahu bahwa gunung-gunung itu tidak dapat menjamin keamanan secara seutuhnya. Ia menyadari bahwa pertolongan sejati itu datangnya dari Tuhan, meski Tuhan itu secara fisik tidak tampak. Tetapi ia yakin hanya Tuhan yang mampu menjaganya 24 jam, menaunginya dari segala bahaya, dan yang tidak pernah terlelap. Pertolongan Tuhan, itulah yang memampukannya melewati setiap pergumulan hidup yang tidak mudah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup yang kita jalani itu di dunia sekarang ini memang tidak mudah juga. Ada tantangan, ada badai yang harus kita hadapi atau kita lalui, dan itu bisa muncul kapan saja. Di tengah badai kesulitan hidup, kepada siapa kita akan mengarahkan pandangan kita untuk kita dapat meminta suatu kekuatan dan juga pertolongan. Adakah hal-hal lain selain Tuhan yang menjadi sumber yang dapat diandalkan untuk diri kita? Apapun yang terjadi, janganlah pernah kita mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan pertolongan dari manusia. Pandanglah kepada Yesus, pribadi yang dapat memberi pertolongan yang sejati dan memampukan untuk kita dapat melewati segala pergumulan dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan itu selalu bersama kita, siap menolong dan memberikan jalan keluar bagi segala persoalan kita. Mari kita belajar untuk selalu bersandar hanya pada Tuhan dan kita mempercayai akan janji-janji Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini, membawa hati dan pikiran kami untuk dapat merenungkan firman-Mu yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, untuk kebenaran yang dalam dan menghibur dalam ayat ini. Di tengah badai tantangan, di tengah ketidakpastian, dan dalam segala pergumulan hidup yang sedang kami hadapi, seringkali kami cenderung mencari pertolongan dari sumber-sumber duniawi. Kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, hikmat manusia, dan bahkan berharap pada sesama manusia yang sangat terbatas kemampuannya. Ya Tuhan, hanya Engkaulah sumber pertolongan yang sejati, penolong yang tidak pernah gagal. Engkau bukanlah ilah yang lemah atau ilah yang terbatas, melainkan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kuasa-Mu terbentang luas di atas seluruh ciptaan. Engkau yang menata alam semesta, mengatur bintang-bintang di cakrawala, dan memelihara setiap detail kehidupan di bumi ini. Betapa dahsyatnya Engkau. Merenungkan fakta bahwa penolong kami adalah pencipta segala sesuatu. Hal ini menguatkan iman kami. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Engkau untuk dapat diselesaikan. Tidak ada tantangan yang terlalu berat bagi Engkau untuk dapat dihadapi bersama kami. Engkau memiliki sumber daya, memiliki hikmat dan kuasa yang tidak terbatas yang kami butuhkan. Ampuni kami ya Tuhan, apabila selama ini kami lebih sering merasa cemas dan merasa khawatir, seolah-olah kami ini sendirian dalam menghadapi segala sesuatu kesulitan yang terjadi. Ampuni kami apabila pandangan kami lebih sering tertuju pada gunung-gunung persoalan yang menjulang tinggi, bukan kepadamu, Sang Pembuat gunung itu sendiri.
Hari ini kami memilih untuk kembali menaikkan pandangan kami hanya kepada Engkau saja. Kami mengakui bahwa semua kekuatan dan kemampuan kami ada batasnya. Tetapi pertolongan-Mu ya Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi tidak terbatas. Bantulah kami untuk hidup dalam kesadaran bahwa Engkau selalu hadir. Mata-Mu senantiasa tertuju kepada kami, dan tangan-Mu siap terulur untuk menopang dan menolong kami di saat yang tepat menurut kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, marilah kita senantiasa mengarahkan pandangan dan harapan kita hanya pada Tuhan. Sadarilah bahwa pertolongan sejati kita datang dari Tuhan yang berkuasa penuh sebagai pencipta langit dan pencipta bumi, sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.